Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, para pioner yang ada di seluruh Nusantara, khususnya pioner komunitas besar P-Network yang ada di Indonesia, bahwasannya komunitas besar P-Network di seluruh dunia ya itu semakin membengkak jumlah membernya dan semakin tersebar di seluruh negara. Nah, untuk pioner Indonesia perlu diketahui bahwasannya di dalam berkomunitas itu ada yang namanya kode etik. Jadi setiap komunitas itu harus mematuhi kode etik ya di negara masing-masing. Seperti kita sebagai pioner yang ada di Indonesia tentunya harus patuh kepada kode etik yang berlaku di Indonesia. Karena kode etik atau perilaku ini ya merupakan salah satu cerminan dalam terbentuknya komunitas yang aman, tertib, ya, dan selalu menjaga silaturahim antar komunitas. Tujuan sasaran utama fee community company dan afiliasi serta anak perusahaannya termasuk social chain secara kolektif disebut di sini sebagai P. P adalah menjadi inklusif bagi sebanyak mungkin kontributor dengan latar belakang yang paling beragam dan beragam. Karena itu kami berkomitmen Bentar ya, saya ini pakai kacamata dulu. Di sini V adalah untuk menjadi inklusif bagi sebanyak mungkin kontributor dengan latar belakang yang paling beragam dan beragam. Karena itu kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang ramah, aman, dan bersahabat bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan suku, status sosial, ekonomi, dan agama, atau ketiadaan agama. Nah, jadi dalam berkomunitas ini teman-teman kita tidak membedakan yang namanya suku, agama, etnis, budaya. Jadi tentunya di dalam berkomunitas ini bermacam jenis ada di dalam komunitas ini. Ada yang etnis Cina, ada yang Jawa, ya Sumatera, Batak. Pasti berbagai macam jenis yang ada dalam komunitas ini dari segi etnis, ras, ya, kemudian agama. Ada yang agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan semua ini jangan sampai ada menyakiti salah satu ya daripada pioner dalam komunitas. Artinya apa? Di dalam berkomunitas tentu yang ada di Indonesia, pioner di Indonesia itu saling jaga ya salah satu ya hubungan antar silaturahim ini jangan sampai ada yang menyinggung perasaan di salah satu komunitas. Seumpama Cina, kita jangan sampai kita untuk menyinggung mereka dari segi etnis dan juga agama. Jadi berkelompok dalam komunitas ini yang positif, yang aman, yang saling menjaga harkat martabat dan saling hormati dalam berkomunitas, tentunya dalam komunitas P-Network Indonesia. Kode etik ini menguraikan harapan kami bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam komunitas kami, serta konsekuensi atas perilaku yang tidak dapat diterima. Kami mengundang semua pihak yang berpartisipasi dalam komunitas P untuk membantu kami menciptakan pengalaman yang aman dan positif bagi semua orang. Jadi dengan komunitas ini ya kita menciptakan sesuatu yang aman dan positif bagi setiap orang. Jangan sampai ada perpecahan di faktor karena beragam. Di dalam komunitas ini beragam yang saya bilangkan tadi, suku, ras, etnis, agama itu tentunya kombinasi di dalam satu komunitas ini. Budaya terbuka dan kewarganegaraan yang baik. Tujuan tambahan dari kode etik ini adalah untuk meningkatkan budaya terbuka
dan kewarganegaraan yang baik dengan mendorong para peserta untuk mengenali dan memperkuat hubungan antara tindakan kita dan dampaknya terhadap komunitas kita. Jadi dalam berorgan negara itu kita tunjukkan bahwa hubungan kita itu baik ya dalam satu komunitas itu. Perilaku berikut ini diharapkan dan minta dari semua anggota komunitas. Nah, jadi ini himbauannya untuk pioner Indonesia bahwasan dalam kode etik itu perilaku yang diharapkan. Nah, perilaku para pioner ya yang ada di Indonesia dalam suatu komunitas. Perilaku berikut ini diharapkan dan diminta dari semua anggota komunitas. Berpartisipasilah dengan cara yang autentik dan aktif. Dengan demikian, Anda berkontribusi pada kesehatan dan keberlangsungan komunitas ini. Jadi berpartisipasi kita itu ya dan aktif sehingga kita dapat memberikan kontribusi pada kesehatan ya komunitas ya. Bersikaplah penuh pertimbangan dan hormat dalam ucapan dan tindakan Anda. Jadi bersikap kita itu yang sopan, yang hormat sesama komunitas, jangan saling singgung, jangan saling lecehkan ya. Baik dalam ucapan maupun dalam tindakan kita ya, karena ini komunitas yang besar, jangan sampai pecah belah dengan ucapan kita yang menyinggung perasaan teman-teman yang lain. Cobalah berkolaborasi sebelum konflik. Jadi berkolaborasi sebelum terjadi konflik di antara komunitas. Hindari perilaku dan ucapan yang merendahkan, diskriminatif atau melecehkan. Jadi kita harus dalam berkomunitas itu ya patuhi kode etik ya, perilaku dan ucapan kita jaga, jangan sampai menyakiti orang lain dan jangan sampai melakukan diskriminatif dan melecehkan. Perilaku yang tidak dapat diterima, perilaku berikut dianggap sebagai pelecehan dan tidak dapat diterima dalam komunitas kami. Jadi dalam komunitas P-Network ini ditekankan bahwasannya perilaku berikut dianggap sebagai pelecehan dan tidak diterima dalam komunitas P-Network. 1. Kekerasan. Ancaman kekerasan atau bahasa kasar yang ditujukan kepada orang lain. Jadi kekerasan, ancaman atau berbicara kasar sama teman-teman yang ada di komunitas P-Network itu tidak boleh. Lelucon dan bahasa yang seksis, rasis, ya, homofobik, transfobik, diskriminatif terhadap penyandang cacat atau yang bersifat diskriminatif lainnya. Jadi kalau teman-teman kita ada yang cacat, ada yang apa, fisik maupun apa, kita tidak boleh melecehkan mereka ya, untuk menjaga silaturahim antar komunitas P-Network. Memposting atau menampilkan materi seksual yang eksplisit atau mengandung kekerasan. Apalagi memposting dalam grup komunitas P-Network itu atau di grup WA ataupun di media sosial lainnya seperti Facebook ya, Telegram, IG, itu jangan kita memposting hal-hal yang seksual atau mengandung hal yang kekerasan. Memposting atau mengancam untuk memposting informasi identitas pribadi orang lain. Nah, memposting atau mengancam, memposting informasi identitas orang lain atau menyebarkan ya identitas orang lain. Penghinaan pribadi, terutama yang terkait dengan gender, orientasi seksual, ras, agama, dan disabilitas. Nah, jadi untuk masalah seksual, ras, agama itu tidak boleh kita menghina ya, menghina teman kita sesama komunitas P-Network. Intimidasi, penguntilan ya, atau pengikutan yang dianggap online atau secara langsung. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman itulah salah satu ya yang dipaparkan tadi yang harus kita patuhi sebagai pioner yang ada di Indonesia, bahwasannya kode etik ini penting untuk menjaga keberlangsungan komunitas ke depannya. Jadi dengan kita menjaga silaturahim dan menjaga dengan aman, sehingga kita patuh kepada kode etik untuk keberlangsungan komunitas P-Network yang ada di Indonesia agar tetap harmonis dan semakin besar ya untuk kedepannya. Sehingga kalau semakin besar komunitas maka ini untuk masa depan P-Network juga. Jadi harus dijaga karena di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang besar juga pengikut atau pioner yang P-Network ini ya. Indonesia salah satu negara besar. Jadi teman-teman
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Dan saya akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.